Gajah adalah satwa herbivora pemakan tumbuhan. Gajah adalah makhluk penyebar bibit dari hasil kunyahan yang tertelan melalui prosesi memamah biak. Dan dari kotorannya dapat pula membantu proses pembiakan biji secara natural. Kotoran gajah bisa membantu proses percepatan tumbuhan biji atau dormansi menjadi kecambah. Selain itu, kotoran gajah juga bisa menghasilkan pupuk organik bagi hutan yang menjadi daerah lintasannya. Peran dan fungsi ekologis satwa berbadan sangat besar ini adalah sebagai pembuat jalan atau koridor di hutan bagi satwa-satwa lain dalam berbagai aktivitas hariannya, seperti memangsa, mencari makan, dan sebagainya. Peran gajah bagi masyarakat di Aceh bukan hanya dirasakan hari ini. Gajah lekat dan erat dalam sejarah Aceh tempo dulu. Di masa lalu, kekuatan kerajaan Aceh sangat dikenal dengan pasukan tentara gajah, walaupun Aceh juga dikenal dengan kekuatan maritimnya. Gajah Putih menjadi legenda. Meski gajah adalah satwa penghuni hutan, namun gajah bisa hidup damai dan berdampingan dengan manusia. Bahkan dalam kehidupan masyarakat Aceh, gajah mendapat gelar dan julukan khas, yakni Tengku Rayo, yang berarti penunjukan dan penamaan berdasarkan ciri fisik gajah yang besar. Ditabalkannya gajah sebagai tengku karena gajah termasuk hewan yang dihormati. Tapi sangat disayangkan kini, kondisi saat ini berubah 180 derajat. Seringkali kita mendengar perseteruan antara gajah dan manusia. Gajah dan manusia berkonflik. Bahkan tak jarang, konflik menelan korban jiwa, baik manusia ataupun gajah. Bukan binatang lain, cuma gajah aja. Datang gajahnya dipatahin batangnya dulu, terus dimakan buahnya. Yang sudah kami belah, dimakan lagi buah itu anaknya, anak coklat. Ada yang kami sudah ikat dalam guni, dibuang. Untuk kebun harus dihidupkan, tapi untuk gajah kayak mana untuk dipindah gajah liar itu. Pembalakan liar, perluasan areal perkebunan ke wilayah hutan lindung, pembukaan lahan baru, serta pembukaan jalan baru diperkirakan menjadi sebab utama konflik gajah dengan manusia. Habitat dan sumber makanan gajah makin sempit, memaksa gajah bergerilya turun gunung mencapai kampung untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kalau kita lihat dari sejarah gajah mempunyai sifat sebenarnya dia tidak mengganggu manusia, dia bisa hidup sendiri di hutan. Maksudnya gajah ini bisa hidup berdampingan dengan manusia. Kita contohkan dengan kerajaan Aceh dulu zaman Sunda Muda, ya, gajah dipakai untuk perang, ya. Cuman sekarang sudah beralih, gajah sebagian masyarakat menganggap adalah sebagai hama, mengganggu perkembangan masyarakat. Padahal sebenarnya tidak, saya pikir kalau mereka tidak diganggu, mereka juga tidak akan mengganggu kita menurut saya. Akibatnya, anggapan masyarakat terhadap gajah terus menjadi negatif. Bahkan gajah kini dikonotasikan sebagai hama yang harus dibasmi. Kami sebelum di sini itu sudah duluan masuk yang namanya perusahaan yang memberikan pekerjaan kepada masyarakat setempat, tetapi masyarakat tidak tahu dampak dari pekerjaan itu sendiri. Sedangkan itu sendiri bisa menyebabkan kerugian yang seperti sekarang ini yang terjadi di sini. Itu turunnya gajah, turunnya harimau, itu kemungkinan besar homestay orang itu sudah menyempit. Jadi untuk binatang itu sendiri makan itu sudah kurang, sangat-sangat kurang, bukan kurang lagi. Maka dari itu dia turun ke desa.
untuk meminimalisir pergerakan gajah ke pemukiman yang menyebabkan kematian bagi gajah. Balai Konservasi Sumber Daya Alam atau BKSDA Aceh sudah melatih sebanyak 45 gajah liar untuk menjadi polisi gajah. Gajah-gajah jinak ini digunakan untuk berpatroli ke lokasi-lokasi yang disambangi gajah liar untuk dihalau kembali ke hutan. Para gajah ini berkonsentrasi di pusat latihan gajah di Sare, Aceh Besar. Sebagian dari pasukan gajah ini ditempatkan di Conservation Response Unit atau CRU di Desa Iajerengeh, Kecamatan Sampoinit, Kabupaten Aceh Jaya. Di CRU ini terdapat 5 ekor gajah jinak ditambah seekor anak gajah. Gajah-gajah ini selalu melakukan patroli saat gajah liar menyambangi perkampungan warga. Setiap ada gangguan gajah liar, maka pasukan gajah ini pun langsung melakukan patroli bersama pawang dan para polisi hutan untuk menggiring gajah liar kembali ke hutan. Setiap pagi, gajah-gajah jinak ini mendapat pelatihan dari para mahout. Tujuannya agar gajah selalu ingat akan posisinya sebagai gajah terlatih dan juga sebagai polisi gajah. Kita tahu mungkin gajah diambang kepunahan. Itulah misalnya kenapa saya tertarik untuk misalnya bekerja di bidang gajah. Karena kita tahu kan sering misalnya terjadi yang namanya itu pembunuhan gajah untuk misalnya mengambil gading. Kemungkinan kalau misalnya kita biarkan terus, kemungkinan akan punah. Gajah merupakan bagian dari hidup kita. Oleh karena itu, kita harus selamatkan gajah. Sesaat tidak melakukan patroli, para gajah ini sering memberi hiburan kepada warga. Selain untuk hiburan, juga sekaligus mensosialisasikan bahwa gajah adalah satwa yang dilindungi undang-undang. Namun sayang, perhatian pemerintah terhadap satwa gajah sangat minim. Saat ini hanya ada sekitar 500 ekor gajah saja yang masih ada di hutan-hutan di Aceh. Untuk itu, perlindungan terhadap gajah harus terus dilakukan dengan intensif. Jika tidak, dikhawatirkan gajah hanya tinggal legenda saja.